calon wakil gubernur kita, Bang Ahok. Silakan Bang. Saya cuma ingin menyampaikan nanti saudara semua akan mendengarkan apa yang ingin kami lakukan dari Pak Joko Widodo. Kenapa mesti pilih Jokowi? Kenapa mesti pilih Ahok? Kalau saudara tidak mengenal kami, saudara jadi bingung. Saudara akan mulai berpikir-pikir, apalagi yang mengatakan, misalnya contoh kemarin, Pak Jokowi itu jarang sholat, kalau nggak kenal ya. Orang haji kok, nggak tahu haji gitu kan. Kalau seperti itu, pernah saya ketemu satu yang sangat semangat dukung kami, begitu dibilang, Pak Jokowi itu bukan Islam itu. Iya saya dengar Katolik katanya. Alamak gawat ini. Kalau relawan ini kira-kira tidak mengerti siapa kami, harus cari tahu. Kita ada Google, kita ada website, koran juga ada. Cari tahu, bila perlu telepon ke Solo atau ke Belitung Timur, yang kenal tanya. Siapa Pak Jokowi, siapa saya. Supaya saudara yakin betul ini orang karakternya seperti apa. Nah kalau ini masih meragukan saudara, bisa tanya jawab pribadi pada kami, atau nomor kami ada semua. Ada email, ada handphone, kita bisa ketemu, kita tanya, sampai saudara yakin. Nah kami lebih suka bicara seperti ini soal pengenalan. Kalau soal apa yang akan kami lakukan, ini juga perlu saudara-saudara melihat, mengamati dengan sangat jelas. Kalau orang lain mengatakan, itu kami juga lakukan, calon lain juga lakukan. Apa bedanya? Apa bedanya kami selain karakter tadi? Nah tentu saudara harus mengamati dengan sangat baik. Jangan sambil BBM, nanti Pak Joko Widodo akan menjelaskan semua apa yang akan kami lakukan. Terima kasih. Jokowi siapa yang punya, Basuki siapa yang punya. Insinyur Haji Joko Widodo. Saya ingin bercerita sedikit mengenai 7 tahun yang lalu, waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37%, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor 2, 37%. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja 5 tahun, pilkada kedua tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang serupiah pun, saya dipilih 91%. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumatnya dilantik. Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun itu tidak pernah ikut upacara. Tidak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di usaha ekspor produk-produk kayu. Sebelumnya saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara. Hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus, kalau nanti ada Bapak hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus, kalau nanti ada terakhir bubarkan, Bapak jawab, bubarkan. Wah, kalau itu gampang. Pikiran saya. 7 sempat di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya, lapor.
bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali, waduh selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua enggak selamat. Hormat, gerak. Saya hormat. Saya mikir kok enggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara. Waduh, keliru ini saya. Terus dari depan saya peserta upacara lagi. Waduh, keliru ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir saya sampaikan bubarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk, saya diberi ajudan di balai kotanya. Bapak, ini disiapkan ajudan untuk Pak Wali. Ya, ajudan, ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan, saya ini kan kurus, badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di balai kota yang disalami ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. 2 bulan masih kuat, 3 bulan saya nggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami saya terus. Pak, oh berarti saya sudah punya potongan jadi wali kota. Sebelumnya, karena ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng, saya dianggap nggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Selama 7 tahun saya jadi wali kota, saya juga kaget ya. Setelah 3 tahun itu, mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas. Saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh kenapa dibawa saya, enggak dibawa ke dokter? Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo, nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang, besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana, udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh, saya sakti juga ini. Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditelepon dari Satpol penjaga keamanan di rumah dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke rumah dinas. Loh, ada apa? Anu Pak, ini ada dua mobil station penuh dengan orang, satu RT datang ke rumah dinas. Loh, terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya coba. Ya udahlah suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Yang kesurupan tuh gulung-gulung di depan garasi. Ya udahlah saya selesaikan acara di kampung, kemudian saya pulang ke rumah dinas. Masuk ke rumah dinas saya lihat, waduh bener gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain ya? Sudah saya masuk kamar.
Saya buka kulkas, saya cari es itu. Saya pegang esnya itu agak lama itu. Terus saya suruh ke ajudan, udah itu yang kesurupan, suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Es saya masukkan lagi, dan saya datang ke ruang tamu, itu. Saya doain, dan saya usap lagi. Ini kan habis megang es itu. Mungkin setannya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok dingin sekali gitu. Saya gini kan saya juga kaget ya. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman bener, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman bener, enggak percaya tanya supir saya. Tanya di rumah dinas saya, tahu semuanya itu. Tapi kalau di sini ada wartawan, jangan dimasukkan koran. Iya, rumah dinas saya nanti penuh orang kesurupan hanya minta disembuhkan nanti. Jangan diterusin lah nanti, ini stand up komedi betul lah. Cukup, cukup. Sekarang kita yang serius. Ini, jadi kalau kita melihat Jakarta, kita melihat Jakarta. Jakarta ini adalah etalasenya negara. Orang masuk Jakarta pertama dari luar, itu akan memberikan sebuah kesan, inilah Indonesia. Jadi apa yang dilihat di Jakarta itu menjadi bayangan bahwa Indonesia itu ini. Sehingga kita harus memperbaiki Jakarta, memajukan Jakarta ini, dan jangan ada pikiran kita ini semua bangsa Indonesia. Masih ada pertanyaan di bawah. Ini kan orang dari Solo, ini kan orang dari Bangka Belitung, ini kan orang dari Medan, dari Papua. Tidak. Semua warga negara Indonesia punya kepentingan yang sama dan harus mempunyai keinginan yang sama untuk memperbaiki Jakarta ini. Sekali lagi karena Jakarta adalah etalasenya negara ini, etalasenya Indonesia. Jokowi itu kan dari Solo, ngapain ke Jakarta? Semua warga Indonesia itu mempunyai dan memiliki hak yang sama untuk memajukan ibu kota ini. Dan siapapun juga orang di Jakarta juga punya hak untuk menjadi gubernur di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, semuanya punya hak untuk memajukan negara ini, untuk memajukan semua provinsi, semua kota dimanapun. Sudah enggak zamannya lagi kita berbicara, kamu dari KTP mana, kamu dari daerah mana, kamu dari etnis mana, kamu dari suku mana, kamu dari daerah mana. Kalau kita masih berbicara seperti itu, kapan negara kita ini akan maju? Di Eropa saja sudah enggak kok KTP, paspor saja sudah enggak dipakai dari negara satu ke negara yang lain. Paspor sudah enggak dicek, enggak digunakan. Nah, kita ini masih berbicara masalah etnis, masalah kedaerahan, masalah KTP dari mana. Siapa yang bisa memberi solusi, siapa yang bisa memecahkan persoalan, siapa yang bisa memberikan solusi untuk Jakarta yang lebih baik, Jakarta baru, itulah yang Bapak Ibu harus pilih. Ini masalah yang pertama, masalah macet, masalah transportasi. Orang lain banyak yang menyampaikan konsepnya, tapi makronya tidak, whole story-nya tidak, cerita besarnya tidak ada. Tapi kalau kami, Jokowi dan Basuki jelas mempunyai konsep move people not cars. Jadi menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan rakyatnya, menggerakkan orangnya, dan bukan menggerakkan mobilnya. Jadi yang punya mobil jangan sekali-sekali diberikan fasilitas-fasilitas terus. Saya berikan contoh. Dibangun jalan layang, itu keliru. Diberikan parkir yang murah,
itu juga keliru. Diberikan fasilitas tempat parkir di senter-senter kota, itu juga keliru. Karena apa? Mobil akan berbondong-bondong ke tempat itu karena diberi fasilitas. Tempat parkir di senternya kota, orang akan berbondong-bondong masuk ke sana karena ada fasilitas parkirnya yang enak. Konsep baru dari UN, ini dunia sudah sekarang membalikkan. Bahwa kota yang sehat adalah kota yang banyak pejalan kakinya. Kota yang sehat adalah kota yang banyak hijauan, trotoar, pedestrian, dan yang lain-lainnya. Sehingga inilah konsep kami menggerakkan masyarakatnya, menggerakkan orangnya, menggerakkan rakyatnya, dan bukan menggerakkan mobilnya. Jadi kalau ada yang buat tol di dalam kota itu keliru besar. Karena di Korea, di Jepang, beberapa sudah mulai dihilangkan jalan-jalan layang di tengah kota, karena memang keliru. Memberikan fasilitas, ini waktu di jalan tolnya tidak macet, tapi begitu keluar dari jalan tol, keluar dari jalan layang, semuanya akan muncul dan timbul kemacetan. Yang paling betul adalah dengan membuat transportasi massal. Sehingga manajemen transportasi massal itu harus disiapkan. Coba lihat pertumbuhan kendaraan di Jakarta. Kalau didiamkan, kita nggak segera secara darurat, secara cepat transportasi massal itu kita benahi, ya berat kita. Ingat tahun 80, transportasi massal kita ini sudah 18% dari total kendaraan yang ada. Tetapi tahun ini yang saya baca, malah turun menjadi hanya 2%. Ya kalau macet di mana-mana wajar. Dulu tahun 50-an, tahun 60-an di Jakarta ini sudah ada tram, sistem tram sudah ada. Tapi malah hilang, malah ganti bus, ini kan keliru kan. Mestinya pertama itu bus, yang kedua tram, yang ketiga monorail, yang keempat bawah tanah subway. Mestinya seperti itu. Tapi yang terjadi adalah yang kita lihat sekarang, saya melihat sebetulnya juga tidak sulit-sulit amat itu. Di sini duitnya ada. Saudara harus tahu bahwa anggaran selama 5 tahun jadi gubernur itu ada 140 triliun. Besar sekali. Saya 5 tahun hanya pegang 3,5 triliun. Sehingga mestinya dari angka 140 triliun itu bisa membuat apa-apa mestinya. Kalau yang mungkin mahal, yang sapinya oke lah, itu berikan aja pada investor. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Saya kadang-kadang malu datang ke KL, ke Kuala Lumpur. Dulu mereka nggak punya apa-apa tahun 80, kita sudah di atasnya. Sekarang mereka sudah punya semuanya. Monorail yang dari mall ke mall, dari kantor ke kantor, dihubungkan, terintegrasi bagus sekali. Kita juga bisa, kita juga mampu kita. Hanya apa? Pemimpinnya itu jangan banyak rencana dan jangan gonta-ganti acara. Harus ada konsistensi dari master plan yang ada itu konsisten. Ini yang saya kerjakan terus menerus. Nanti ganti gubernur harus ada konsistensi itu terus. Siapa yang mengawasi? Masyarakat. Ingatkan. Karena banyak gubernur sekarang ini malamnya mimpi, besoknya melakukan sesuatu. Tidak ada konsistensi. Kalau dulu sudah ada tram, mestinya babak kedua ada monorail, babak ketiga sudah ada subway. Bis itu sebagai pendukung, sebagai feeder. Pertumbuhan kendaraan, kalau enggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Dan jangan kaget nanti tahun 2014 betul-betul ada yang namanya gridlock. Macet total, Bapak Ibu keluar dari rumah saja sudah enggak bisa apa-apa. Bisa kejadian. Karena manajemen pengendaliannya tidak ada. Dibiarkan. Karena fungsi pemerintah itu sebenarnya memanage, ada manajemen perencanaan, manajemen organisasi, manajemen pelaksanaan, dan yang terakhir itu manajemen pengendalian. Fungsi pemerintah itu mengendalikan. Nah, kalau nggak dikendalikan sudah seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan akibat macet itu duit yang besar sekali. 28 triliun satu tahun itu duit yang sangat besar sekali. Coba kalau itu kita ambil, kita pakai untuk buat monorail sudah jadi.
Dan saya yakin tram dengan sistem rel bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi, orang akan males lah pakai mobil. Karena itu nyaman dan murah, kemana-mana enak. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Saya sudah naik semuanya, sudah saya naikin semua. Dari mulai ojek saya naiki, mikrolet saya naiki, metro mini saya naiki, kopaja saya naik, busway saya naik. Yang belum apa? Sepeda ojek yang di kota itu. Sudah semuanya. Bajai sudah juga. Apa yang belum? Masa semuanya suruh naikin semuanya? Jadi semuanya sudah saya rasakan. Karena jadi pemimpin itu harus mengetahui medan, mengetahui lapangan. Kalau enggak yang bagaimana dia bisa membuat sebuah kebijakan? Enggak bisa. Dari yang saya coba saya naiki semuanya, ya seperti itu gimana? Nyaman juga tidak, tepat waktu juga tidak, tempat duduknya ya kayak gitu. Saya ingat 89 kan di Jakarta saya naik biasa pagi jam 5:30 sudah naik PPD, kemudian ganti lagi dengan Kopaja Metro Mini. Yang saya kaget, saya naik yang sekarang itu bisnya sama seperti yang saya naiki 30 tahun yang lalu. Kan kebangetan ini, saya lihat hanya yang ganti supirnya aja, mungkin supir yang dulu udah mati, ganti yang baru. Tapi Kopajanya sama, Metro Mini juga itu. Apa enggak malu kita kalau terus-terusin seperti ini. Kemudian juga, saya juga ingin menginformasikan bahwa pendapatan dari pajak kendaraan itu memang gede sekali, 51%. Mestinya dengan uang yang ada seperti itu semuanya dikonsentrasikan untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Tapi yang dibelanjakan hanya kira-kira 11%-nya, 10,8%-nya. Sehingga enggak selesai-selesai. Kalau saya pengennya kerja itu ya fokus, kerja fokus, manajemen fokus. Apa yang harus diselesaikan, selesaikan itu dulu. Jangan semuanya dikerjain, akhirnya enggak selesai semuanya. Nah, ini tadi yang saya enggak setuju yang ini. Jalan layang, tol layang seperti ini. Ya pas lewat di jalan layangnya itu ya sekarang yang macet ya. Mungkin bisa aja enggak macet, tapi begitu mau keluar pasti macet. Itu semakin akan menimbulkan kemacetan. Karena memberikan fasilitas mobil yang seperti saya sampaikan. Biayanya juga gede sekali, 40 triliun. Dan 25 triliunnya itu berasal dari pemerintah. Nah, kalau angka seperti itu, duit seperti itu dipakai untuk membuat transportasi massal, 2 tahun sudah rampung. Sudah rampung. Tapi kita ini memang selalu membuat kebijakan yang tidak konsisten. Perencanaan sudah ada, blueprint sudah ada, cetak biru sudah ada, master plan sudah ada. Tapi nggak pernah diikuti dan bisa dibeli. Kalau rencana tata ruang bisa dibeli, perencanaan bisa dibeli, ya rusaklah DKI ini, Jakarta ini. Harusnya untuk ruang terbuka hijau bisa dipakai untuk mal. Harusnya bisa dipakai subway, dipakai lagi untuk yang lain. Sebetulnya cetak birunya ada, master plan itu sudah ada. Mulai zaman Bung Karno itu sudah ada dan sangat saya lihat, sangat bagus sekali. Kalau itu secara konsisten kita lakukan, nggak akan ada yang ngalahin Jakarta, betul. Komplit kita ini sebetulnya komplit. Negara ini juga kaya raya, Jakarta juga kaya raya. Tapi pendapatan parkirnya kok kecil, hanya 158 miliar. Nah ini juga perlu dilihat. Bahwa juga banyak pendapatan-pendapatan di Jakarta yang
yang bocor, yang itu yang harus dikunci. Dulu waktu saya masuk di Solo, pendapatan asli daerahnya, meskipun saya nggak senang sebenarnya PAD naik, tapi ini bukan menaikkan pajaknya, hanya mengelola manajemennya. Dari 54 sekarang menjadi 186 miliar, naik hampir 4 kali. Karena apa? Ya, karena manajemennya, pengelolaan manajemennya yang banyak yang bocor, yang tidak benar. Saya kira di DKI juga bisa dilakukan itu. Kembali lagi ke tadi, ke transport ya. Memang nanti yang harus dibenahi adalah busway-nya. Tapi busway untuk jalur-jalur padat nanti akan kita ganti dengan yang namanya rebus. Tram tapi sistem rebus, seperti yang ada di gambar. Kenapa diganti itu? Kalau busway itu sekali angkut hanya 40 orang. Tapi kalau dengan rebus sekali angkut bisa 400, 600, masih kurang, tambahin gerbong lagi di belakangnya. Terus, sehingga orang tidak menunggu. Saya naik busway berapa kali? 3 kali. Saya ngantri itu sampai 5 kali bus baru saya bisa masuk. Masuk pun juga gini aja. Nggak bisa apa-apa. Ya kalau yang naik saya nggak apa-apa, tapi kalau yang naik orang asing ya kita malu dong. Malu kita nanti. Kalau pakai rel bus, akan menjadi sebuah kendaraan yang betul-betul super modern itu. Itu kayak TGV di Eropa yang antar negara itu. Dan itu juga murah, tidak mahal. Solo itu kemarin beli juga hanya habis 16 miliar. Mau beli berapa? Beli 100 kan juga hanya 1,6 triliun, enggak mahal. Yang saya senang, rebus ini yang saya senang. Ini buatan dalam negeri, buatannya Inka. Saya selalu concern dengan yang namanya produk dalam negeri, senang. Saya senang. Kemudian setelah nanti busway di yang jalur padat diganti rebus, koridornya semua dipenuhi, monorailnya juga segera diputuskan dan dikerjakan, kemudian subway-nya juga segera dikerjakan dan dikawal. Harus dikawal, orang kerja di lapangan itu harus dikawal. Kalau nggak dikawal nanti belok-belok nggak rampung-rampung. Kenapa saya sekian kali menyampaikan, saya hanya di kantor mungkin sebentar, 90% sisanya saya akan ada di lapangan, karena masalah, persoalan, problem itu adanya di lapangan. Adanya di lapangan, adanya di masyarakat, di bantaran, di proyek-proyek di lapangan, di bantaran sungai, di pasar, problemnya ada di situ, di kampung. Problemnya ada di situ, bukan di kantor. Tapi kalau mau enak ya di kantor. Ada AC-nya, tanda tangan saja, ya kan? Tanda tangan, kalau yang tanda tangan mungkin dari yang minta izin pasti diberi berapa ratus juta atau M, enak memang. Tapi selama 7 tahun saya jadi wali kota, yang namanya izin-izin seperti itu semuanya sistemnya kami bangun dan saya delegasikan kepada kepala dinas. Enggak mau saya nemuin hal-hal yang orang-orang minta izin harus ke saya. Ngapain? Ngabisin waktu aja. Delegasikan ke dinas, tapi dinas pasti saya beritahu. Ini saya delegasikan ke kamu. Tapi hati-hati kepercayaan saya berikan. Saya gitu kan pasti. Pasti saya gitu. Kalau kepercayaan ini tidak kamu pakai sebaik-baiknya. Saya gitu kan, artinya bukan disembelih, tidak dicopot gitu loh. Bahkan saya tahu semuanya. Saya kalau iya dan tidak. Kemudian harus punya yang namanya rumah bersama, kantor bersama di Jakarta ini. Pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah sekitar daerah itu. Kayak di Singapura itu Land Transportation Authority. Kalau di sini ya Jabodetabek Transportation Authority. Jadi otoritasnya itu 3 ini harus dalam satu rumah, satu kantor, sehingga persoalan-persoalan langsung bisa diselesaikan cepat. Sekarang ini kan tidak. Kalau nggak ada kantornya itu, tanya ke pusat sana gini, tanya di misalnya Tangerang tuh kasih gini-gini. Ya nggak rampung-rampung masalahnya. Kan harus diputuskan di dalam satu
kantor bersama yang namanya Jabodetabek Transportation Authority. Kemudian yang ketiga juga harus dibarengi dengan policy. Policy itu apa? Tadi parkir tinggi di tempat-tempat, pajak parkir tinggi di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada IRP, masuk ke jalan tertentu kena pajak. Kemudian pengaturan jam kerja itu penting sekali. Jam masuk kerja di kantor, bukanya mall jam berapa harus diatur. Kalau enggak orang akan jam 8 atau jam 9 semuanya pada titik yang sama. Sehingga terjadi macet total. Dan banjir. Banjir ini juga sudah perencanaan juga sudah ada. Sudah ada semuanya. Yang namanya BKT itu sudah direncanakan sejak Belanda ada, itu sudah ada perencanaannya. Zaman Pak Karno juga sudah dimulai juga. Tapi baru sekarang kan dibangun dan kurang dikit selesai. Tapi proyek itu adalah proyek Kementerian PU. Proyeknya Menteri Pekerjaan Umum. Karena ada yang mengklaim itu hasil saya, bukan. Bukan, itu hasilnya Menteri PU itu. Duitnya juga duit dari APBN, dari PU. Hanya pembebasan tanahnya iya, ya memang wajib pemerintah daerah untuk pembebasannya. Pembebasan pun juga masih menyelesaikan banyak masalah kan, pembebasan tanahnya. Jadi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Yang saya, data yang ada di saya, kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit. 4,3 triliun. Diselesaikan dengan cara apa? Ya tadi terintegrasi antara pusat, DKI dan pemerintah di sekitar DKI. Di sana dibuatkan situ resapan air, di setiap kecamatan ada folder sedang, di kelurahan ada folder atau embung yang kecil. Semuanya selesai. Tapi yang paling penting yang saya lihat di lapangan juga drainasenya. Drainasenya itu tidak pernah dibersihkan, dikeruk. Sehingga dari gorong-gorong yang ada, misalnya gorong-gorongnya 1 meter, itu 60-70 cm itu sudah terisi oleh sedimen, jadi yang terpakai hanya 30%. Ya air mau masuk kemana? Nah, terus duitnya yang anggaran yang segede itu dipakai apa? 140 triliun tadi, kemana? Harus ditanyakan. Gede sekali 140 triliun itu. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita nggak punya tanah di kecamatan, di kelurahan nggak punya tanah, ya beli. Ada duitnya kok. Oh swasta bisa beli kok, kita punya 140 triliun nggak bisa beli, kebangetan kita. Swasta duitnya paling-paling kan miliar, ini duitnya triliun nggak bisa beli. Itulah pentingnya pemimpin di situ. Kemudian bidang kesehatan. Bidang kesehatan saya harus buka kantong dulu, kantongan. Karena ini selalu saya bawa. Saya lihat di APBD-nya pemerintah DKI, itu ada uang sebesar 600 miliar untuk bantuan kesehatan masyarakat. Saya yang di sana, saya hanya nyiapin 19 miliar, itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Itu hanya 1 wali kota kan, di sini kan 5 wali kota. Mestinya 100 miliar itu sudah rampung mestinya. Ini ada 600 miliar, tapi masalah belum selesai, masalah kesehatan. Saya berikan contoh, waktu saya di Cakung, di Cilincing, di Pademangan, di Marunda, di Jakarta Utara, di Kampung Nelayan, semua orang, masyarakat, terutama yang bawah, mengeluhkan masalah sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Harus bayar. Kalau ngurus SKTM-nya juga sangat susah sekali, harus ke RT, ke RW, ke lurah. Ya kalau sakitnya hari Senin atau hari Selasa, kalau sakitnya hari Jumat atau Sabtu, nunggu Senin. Nunggu Senin. Sudah gini. Sehingga perlu yang namanya disiapkan sebuah sistem. Nanti akan ada yang namanya kartu seperti ini, Kartu Jakarta Sehat.
Ini nanti anak pegang, bapak, ibu pegang, kakek, nenek pegang semuanya ini. Dengan kartu ini bisa ke puskesmas gratis, poliklinik gratis, rumah sakit negeri dan swasta gratis, sampai yang namanya sakit, kanker, dan cuci darah itu dilayani dengan ini. Ini sudah kita lakukan selama 7 tahun. Dulu waktu saya jadi wali kota, setiap hari didatangi 60, 50, 30 warga yang anaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Bapaknya sakit di rumah sakit, nggak bisa bawa pulang, nggak bisa bayar. Tapi setelah kartu ini keluar, nggak ada yang ke saya lagi. Di sini dengan 600 miliar, mestinya itu bisa diselesaikan. Mestinya bisa diselesaikan. Sistemnya sistem kartu seperti ini. Dengan sistem kartu Jakarta Sehat. Ini yang saya kampanyekan terus di kampung-kampung, di Bantaran, di masyarakat-masyarakat bawah. Dan mereka betul-betul, Pak, kapan saya dapat itu, Pak? Loh kok kapan? Ya setelah saya jadi gubernur dong, gitu. Karena kemarin saya baru gini-gini ada yang minta, Pak, saya sekarang langsung daftar, saya minta. Oke, nanti kita daftar, nggak apa-apa. Tapi kalau minta seperti ini, kan belum jadi gubernur sudah minta. Saking semangatnya masyarakat. Kalau sudah pegang ini, rumah sakit berani nolak, dirutnya pasti, kalau itu rumah sakit negeri, dirutnya langsung saya copot detik itu juga. Kalau rumah sakit swasta, nolak juga, saya panggil pasti saya sampaikan. Hati-hati, nanti saudara minta izin nggak akan saya keluarkan. Saya ancam gitu pasti. Iya dong, saya nggak punya kewenangan nyopot dia kok. Izinnya hati-hati izin. Kamu izin kesehatan, izin IMB, izin SIUP, TDP, kamu harus ke saya. Gitu. Artinya apa? Kekuasaan digunakan untuk hal yang baik. Kekuasaan dipakai untuk memperbaiki, mensejahterakan. Bukan dipakai untuk cari uang, cari duit, enggak. Dan yang kedua kan ada kartu Jakarta Pintar seperti ini, kartunya seperti ini. Saya lihat, jangan ada yang ngomong-ngomong lagi lah. Sekarang sudah gratis dari SD sampai SMA, mana? Di Jakarta Utara coba sisir, yang DO di SMP, di SMA, SMK banyak sekali kok, nggak bisa melanjutkan sekolah kok. Padahal anggarannya kira-kira hampir 1,4 triliun. Saya nggak habis berpikir duit segede itu, nggak bisa menyelesaikan masalah. Sehingga perlu disiapkan sistem yang namanya ini, sistem Jakarta Pintar seperti ini. Anak-anak pegang semuanya ini. Udah SD sampai SMP, nanti gratis dengan ini. Dan untuk yang betul-betul yang tidak mampu, yang sangat miskin, sangat-sangat miskin, nanti pegang yang platinum seperti ini. Ini pakai sistemnya kayak kartu kredit. Yang platinum jangan ditepuki, yang platinum yang sangat miskin. Kalau pegang kartu platinum yang ini jangan bangga, ini yang sangat miskin. Sehingga nanti yang pegang kartu ini diberikan baju, diberikan baju seragam, sepatu, dan untuk buku-bukunya gratis. Dan biaya-biaya sekolah. Ini sistem yang akan menyelesaikan. Dan cara ini yang akan menggiring anggaran itu tidak bocor kemana-mana. Jadi dibangun sistemnya dulu, baru duitnya dicari. Duitnya disiapin berapapun di anggaran. Kalau sistemnya dibangun ya, duit itu akan lari kemana-mana, bocor kemana-mana. Dan rakyat tidak menikmati. Seperti itu. Dan saya lihat dulu Solo sebelum saya juga seperti itu. Ada duitnya tapi sistemnya tidak dibangun. Duitnya kemana nggak ngerti kita. Kemudian pasar tradisional. Bahwa pasar tradisional itu adalah tempat showroomnya produk petani. Showroomnya produk nelayan, ikan dan lain-lain. Yang petani tadi sayur, buah dan lain-lain. Aduh saya mau gini aja kok sulit. 1 produknya petani, 2 produknya nelayan, yang ketiga produknya pengrajin. Pasar tradisional mestinya harus dibangun secara total. Jangan sampai ada pasar yang becek, yang bau, yang tidak tertata. Saya dengan 3,5 triliun itu separuh dari pasar yang ada di Solo sudah
kita selesai dan saya berikan gratis pada pedagang. Di sini harus bayar 300-200 juta. Saya nggak ngerti orang-orang kecil yang seperti itu harus dibebani lagi dengan beban-beban seperti itu. Bahwa nanti pasar tradisional itu dibangun tapi tidak membebani pedagang seperti yang sekarang. Satpol PP dilucuti pentungan dan tamengnya, nggak boleh gebuki, ini nggak boleh. Nanti akan saya ajari Satpol PP-nya untuk agar mereka punya ilmu yang namanya intervensi sosial. Bagaimana pendekatan kelompok, bagaimana pendekatan individu. Contoh-contoh yang sudah kami lakukan dulu pasarnya bau becek, kemudian menjadi yang baru seperti itu, tetapi kita berikan gratis pada pedagang. Saya kira usaha-usaha kecil harus disuntik. Yang gede ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau yang gede kan diberi peluang aja sudah mereka bisa kemana-mana. Ini yang ada di Jakarta, pedagangnya semakin hari semakin tahun semakin berkurang. Dulu 120.000, sekarang hanya 80.000. Kemana mereka? Ya bercacaran di mana-mana. Karena nggak kuat bayar kios, nggak kuat mengangsur kios, sehingga berada di trotoar, berada di jalur lambat, berada di ruang terbuka hijau. Karena mengapa? Kebijakannya yang keliru, desain kebijakannya nggak benar. Itu yang harus diselesaikan. Kemudian jangan terlalu banyak memberikan ruang pada mal. Mal kita ini di Jakarta itu ternyata dari data yang ada itu paling banyak di dunia. Kota dengan mal yang paling banyak ya di Jakarta ini. 130 mal. Mestinya yang diperbaiki, yang di-upgrade itu pasar tradisionalnya. Karena apa? Kalau pemilik mal itu hanya satu. Kalau pemilik pasar itu ada ribuan penduduk kita. Dan juga minimarket. Minimarket di Jakarta ini ada 1.400-an yang tidak memiliki izin. Kok malah diputihkan? Ya mestinya nggak punya izin ya, diilangin dong. Kemudian warteg yang warung kecil-kecil dipajeki ya, gimana sih itu? Nanti itu perda mengenai pajak warteg itu hapus, jangan ditunda, dihapus. Iya dong. Kecil-kecil ini harusnya diangkat agar bisa levelnya menjadi meningkat ke yang di atas, jangan malah dipajeki kayak gitu. Enggak makin gede, makin jadi kerdil nanti mereka. Juga masalah taman-taman kota juga sama, ruang terbuka hijau juga sama. Kita ini sangat kurang sekali. Idealnya harusnya 500. Tapi yang kita punya hanya 80 taman. Terus nanti sisanya dari mana? Ya sekali beli tanah. Buat taman. Harus berani seperti itu, harus ekstrim. Sekali lagi duitnya ada. Kalau pemukiman, ini gambaran singkat saja ya. Mestinya kayak di Kuningan ini kan banyak kantor, Sudirman banyak kantor, di Tamrin banyak kantor. Mestinya di dekat itu tuh harus ada apartemen sedang atau rusun sedang yang harganya sedang dan harganya murah untuk karyawan. Sehingga mobilitas orang itu tidak kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk, hasilnya macet. Tapi kalau rusun itu, apartemen itu ada di dekat-dekat kantor, staf kantor, karyawan kantor ini tinggal jalan kaki ke kantor, tinggal naik bus atau naik tram atau satu halte cukup, sehingga murah, biaya hidup juga murah, dan mobilitas orang di jalan itu berkurang sangat drastis. Ini saya kira nanti yang akan mengurangi kemacetan. Transportasi massal enggak mau mengurangi juga, tapi yang paling banyak nanti kalau ada redesign lagi untuk pemukiman terpadu di Jakarta ini. Pasar juga sama, kita punya konsep di bawah pasar, di atasnya puskesmas, di atasnya lagi untuk apartemen atau rusun bagi keluarga-keluarga sedang dan di bawah. Sehingga mobilitas orang tidak ke pasar harus naik mobil, sudah turun ke bawah, belanja di bawah, naik lagi sudah sampai rumah, naik lift lagi sampai rumah. Sistem itu kalau dilakukan, dan saya lihat semuanya negara melakukan itu.
Jadi mobilitas orang di jalan, mobil berkeliaran di jalan menjadi berkurang sangat drastis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jokowi, Luar biasa. Bapak Basuki, Luar biasa. Jokowi, Basuki siapa yang punya? Jokowi siapa yang punya kita semua. Ayo Jokowi siapa yang punya? Basuki siapa yang punya? Jokowi Basuki bersatu untuk Jakarta baru. Ayo Jokowi.